di mana mengarahkan kita dengan pikiran kita di bagasan Kristus Yesus Tuhan saya. Amin. Kemaminan Tuhan Yesus Kristus kita sudah melakukan ibadah bagasan dosa dan akan dipakai bagi jaminan kita di mana terdapat surat di buku Evangelium Matius di 1 ayat 20 saja saat ayat 22 sama Tuhan Allah terpaksa sampai hidup. Olah iman di dalam Yesus Tuhan kasihnya naik kolam di Yerusalem mana makosu sianaka situa minatoro sian situa imani nam sian siboto subate pola komate ibana umum jala pangulo di ari batu demi di arah situ tresmaibana disarikan minat kasih marohan di bawah Tuhan unang masong Tuhan alai ini sorma anggur bana madok Petrus lalu bunis guys do dia ayam di paru akan dijual demi Yesus Tuhan kasih sayang nasa dia menghidup di suara adilina di porsan siang banyak di hidup pemahal aina naik kalau posana mau posana alari na agua posana hidup cepat akan gunanya di rumah nang dia berpikir di bawah anak berpikir kalian lain muslim berguna ayat masuk anak dijawai bagi bersama-sama ragu atau suruh demi bangsa lama negara kobar dengan sisi dalam berkonon kamu dan nama yang dia bebas yang akan sojur berbeda roh atau dimai di bagasan harajan lima saat amangan sebidang bersama membantu warna kami nanti pemerintah bersama-sama pergi beribadah di Johor dalam rumah makubasi bacanya waktu kita tidak dalam waktu masih asalnya mana sekitar besok di antara pasangan Rambi siang kami maka cuma kamu dihargai untuk keberadaan antian saya lakukan kakak saudara kita adik dan sama-sama mengobasi sok. Nah pada namanya macam satu tahun di kuliah kami Cimahi dan Singaparna secara khusus dalam pembangunan Bagasior di Tuhan. Di tengah-tengah pandemi tanpa kita berubah di tengah-tengah pandemi adalah bersama-sama di sini kita sekali sauan buka biru kata lalu pembingung Bagasior di kata sekolah pesta sekolah kata nama saya bagi kita loja ada luar biasa hasadau di Jakarta di tengah-tengah pandemi gue terpetemu siang kita sudah bersedia satu kembali akhir dalam pengalaman kita itu sangat berkesan bagi saya hasadau
Jorni luas Korea pengalaman untuk panitia bangunan angkian terus saat seluruh kita lalu bagi bagas Jorni Tuhan itu sesuatu yang sangat berkesan bagi saya dan Jorni berkata lalu bagi bagas Jorni Tuhan. Maka dulu anak-anak terkesan doa di sekolah itu terkesan semuanya sangat serius dengan sila mengajar di sekolah itu. Anak-anak majlis biasa dan kurangi macam kurangi anak-anak sila kalau baca hal yang ada sekolah itu sangat remaja hampir 50 tahun kebutuhan pada dunia sila atau mengusulkan setelah ada guru di sekolah itu terus membina dari sekolah itu pra remaja dibanding guru di sekolah itu semua program ini adalah untuk bagian sekolah itu mendukung pra remaja ibadah dan saya karena cocok yang pra remaja usia yang 13 tahun ke atas sampai 15 tahun yang seluruh presiden untuk sekolah itu anaknya mana anak yang satu dibalik di sekolah itu pembinaan pra remaja setiap hari suku-suku lagi presiden Marni anaknya mana sudah yang bisa ya adalah pra remaja pra remaja Hidup itu wajib
Tapi membaca ayat saya sangat menarik itu. Di dalam rangka dengan pengakuan Petrus, Mesias Kristus Raja di dalam diajarkan Yesus mengaku akan sisiana. Tidak ibadah melawan. Dia menjelaskan kepada
mati dimona jaya pembunuhan di air terbuka. Kurian mengenai Tuhan Yesus Kristus, Mesias Kristus, Allah yang hidup, Raja Allah ikomati, Allah yang hidup tetapi harus mati. Mana masuk di bawah Yesus keluarga sisiannya. Anggia atas yang saja. Siapa Mesias? Siapa Yesus yang mereka ikuti? Tutup situ kalau Yesus seperti dia udah berdua hidup. Kehidupan kekal, pengampunan dosa, orang-orang dibakar juga, disenjata, dibakar dirinya kebahasan Yesus Kristus. Asal dua, orang atas di bawah Yesus, mengikut Yesus tidak hanya melihat keuntungan, tetapi ada sesuatu, ada harga yang harus dibayar oleh Yesus. Kematian, sikap. Suku-suku Nabi akan mengenal pahlawan Tuhan Yesus Kristus. Ada motivasi di dalam Torah dan Yesus. Ada motivasi berdua upaya saya berdoa kita mendukung ibadah. Anak-anak karena terjamin hidup kita di dalam Dia. Alam hidup mulai dari Yesus dia masuk itu juga yang membuat kita mau mengikuti Yesus. Apa motivasi terdalam dan bagaimana kita mengikuti Yesus? Di motor kita di bagasan kita. Di Nabi Petrus, hati Yesus mengado, manau, bunuh, didokuban, diterlibat dengan Yesus. Jangan diterlibat, unang masalah kita yang dilibatkan asli orang-orang. Pikiran Petrus, Yesus Mesias, kedamaianlah. Tidak ada apa-apa yang sulit yang dihadapi. Kalau Tuhan harus menghadapi yang sulit, kiranya itu jauh daripada di dalam pikiran Petrus nyaman bersama dengan Yesus Raja. Pengaruh Yesus sebagai Raja, semuanya akan menjadi baik, aman, sejahtera. Di rohani Yesus Kristus, aman terkendali, punya pengaruh yang baik yang bisa dimanfaatkan. Hidup di rohani Yesus Kristus, supaya bagaimana kasih makanan Tuhan saya tunang masalah itu. Amanah Allah dengan Yesus Kristus. Hidup Yesus mengalir sisi Petrus. Diberi Yesus Petrus berdikasi. Yesus tidak mau terjebak dengan godaan, kenyamanan, atau pikiran Petrus, kenyamanan, kuasa, kemuliaan, jaminan yang disenandungkan oleh Petrus. Hidup Yesus mengalami sebuah lawan egois. Dari sebuah beliau, mereka dapat mengokok akan dibakar, akan jauh hidup Yesus mengalami sisi Petrus. Itulah yang pernah Yesus katakan. Itulah Yesus memang itu Petrus. Soalnya dikatakan usi boleh ujung Yesus berkuasa di kalangan. Kesejahteraan, keamanan, kuasa, kepemilikan akan dunia ini ditawarkan, dan ini menjadi tantangan bagi setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Yesus sendiri rodo dan rodo tantangan asal enam tahun, asal enam tahun, nanti mana gimana, wow siap dosa rodo tantangan. Petrus tidak mendengarkan dan
kurir Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Petrus itu juga adalah representasi di teman-teman perjalanan dengan mereka. Saya cari itu nama mengikut Yesus kita. Tapi mengalami salah diri di teman-teman yang lain. Semoga kita alami pertimbangan kita ini cenderung sering terjadi lebih memikirkan apa orang untuk kita lakukan daripada apa Tuhan untuk kita lakukan. Anda tadi kita dijual masuk-masuk Tuhan. Sudah buat kepikiran hingga kita tidak berani lagi mengatakan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai gereja. Akan menjadi kedua untuk Yesus. Kita sedang seperti ini lebih mendengar apa-apa orang daripada mendengar apa-apa Tuhan. Satu contoh, Fransiskus dari Asisi, sahabat gereja, anak seorang ayah pengusaha kain yang sangat kaya pada saat itu di Italia. Mungkin kita ingin tahu seorang masa remajanya, dia menghabiskan uang ayahnya bersama-sama. Alai di kodok bagaimana wajib ikut berperan, tak ketemu semua. Pola ditahan selama 1 tahun, menderita sakit, tapi kemudian dia dilepas. Ketika dia datang ke rumah Tuhan Yesus, dia mendengarkan apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pengikut Tuhan. Dia dipilih banget di suara dia rumah gereja mengenai upah. Lalu dia ambil semua apa yang paling mahal dari jualan ayahnya. Jika disebut jadi memakai dari gereja, pola hidup bapak ini dihulu mewah. Lain ini berkorban mewah. Dibanding lari ibadah jadi musuh. Lari ibadah musuh, roh bapak mengadakan Tuhan dan memberikan mewah. Ini bapak mula sekolah mula tak kuliah di Gunung Jaya Wahisa. Pola hidup Tuhan bapak langsung itu dikatakan ibadah sudah tidak dilihat bapak. Dia mendengar, dia mengingat suara Tuhan. Mengenai ini kenal dari kesempatan dia uang dan fokus. Jadi apa yang terus dalam Matius 19 ayat 16. Demi lintas dari mana kalau perkara masalah menuju orang-orang yang susah, bahkan dia menulis untuk diberikannya kepada pos orang-orang miskin. Dilakukan hidup bumi Ordo Fransiskan di Gereja Katolik yang peduli kepada orang-orang miskin. Mengikut Yesus, dia tak peduli harta orang saya yang bagaimana. Akan ibu toko, akan ibu dia di mana di toko dan ada masa nabi bahasa. So Yesus mengawas. Dia Yesus lokasi yang memberikan orang. Masa ada yang mengenal? Di suara yang berbeda, di kuasa masih yang dimana itu mengenal. Air menaik pada sana, mengaku saya, air mengaku saya di sana. Paham atau gunanya? Dijual. Nah dia bertujuan dia apa bertujuan? Apa yang bertujuan? Baik fokus bertujuan. Hadirin di suara Allah di tanah mari kita sesungguhnya sederhana apa yang mau Yesus katakan. Jangan repot-repot memikirkan ini dan itu dalam mengikut aku. Jangan sibuk untuk melakukan ini dan itu. Mohon suara di rumah meninggalkan suci lalu memuliakan. Tidak usah repot-repot dengan segala ini dan itu. Kalau bukan
mudah untuk melihat ini. Bagi kita mungkin dalam bersaudara atau di dalam komunitas kita, ketika kita perlu sesuatu, kita minta tolong kepada seseorang, lihat saja apakah kita prioritas atau tidak. Ini seperti bagi ketika kita menjadi prioritas, pasti kita di nomor satu. Mari sempurna. Ini sebuah prioritas. Apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita ketika kita mau melakukan sesuatu? Radina coba menyangkal diri berarti siap bersedia menjadi tidak apa-apa untuk mengikuti. Tidak ada yang lebih berharga di dalam hidup kita selain Kristus yang lebih berharga. Majuan berbeda. Radin maklum saya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apa Tuhan di hadapan orang ini. Bapak, bentuklah aku, isilah aku dengan firman, dengan hidupmu. Masuklah berdiri marah-marahan, membuka hati kepada Kristus dalam seluruh kehidupan. Asal orang, asal jadi marah-marah, asal jadi marah kita, asal jadi undang-undang dia bersedia kehilangan hati karena Kristus. Berarti seret berwarna. Kalau kita mau seret berwarna, kalau kita tidak mengenal apa-apa, mungkin hina. Tapi bagi Tuhan kita tidak pernah menjadi hina. Ketika kita menyadari asli orang di bawah, jalan asli orang di bawah berlaju. Setiap orang yang mengaku anugerah Allah dalam hidupnya dan hidupnya adalah milik Tuhan, dia tidak ragu-ragu. Kalaupun dia harus dikerjakan atau berjiwa. Radin dari orang tua tidak selalu mau menjadi manusia. Bahkan rela melepaskan haknya seperti Kristus. Ada kehidupan di atas Allah dibantu dari dosa keluar jalan memenuhi saat roh mati di hawa binasa. Masyarakat Yohanes Pembaptis juga berkata, aku semakin kecil, dia semakin besar. Hidupku bukan dengan lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Kata Paulus, mengikuti Yesus, majulah ini. Tidak ada apa-apa. Dan kita mengatakan di dalam diri kita, untuk suatu penolong oleh waktu saya kasih pokok, untuk jalan, waktu dia mengalami kami Kristus manusia, maka dua Tuhan. Selain menjadikan Tuhan mengendalikan hidup kita, masalah diri sekarang juga manusia. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di bawah kasih seperti sila itu salib itu alat eksekusi kepada penjahat yang luar biasa, penjahat sekali, pemberontak tipis, jalan proses saat Tuhan sendiri luar biasa mengerikan. Kalau kita beri kejar mendengar sedih, prihatin mendengar kasus ketidakadilan sekarang di negara ini, korban yang sudah menjadi korban itu lebih ngeri dari sejarah. Bagaimana proses eksekusi salib itu? Yesus dilayani, ditujui, dipaspahi, pokoknya serendah-rendahnya. Demi mengubah subjek harus lagi memikul salibnya ke tempat di mana penguasa kaum berada. Manusia rabikan dengan soal dari Yesus. Masalah diri manusia hidup berbahaya karena Yesus. Ada kesedihan dan ada kerelaan. Yesus mau sudah asal kita bangsa menolong dia. Bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita mengalami seperti apa yang dialami Yesus secara hari ini? Kalau disebutkan kita belum pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus. Tapi bagaimana kesungguhan kita untuk mengikuti di tengah-tengah perjalanan ini? Bagaimana kata Yesus? Yohos diekotinion ada yang mengaku apa gunanya kita memiliki semua demi segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini dan kita meninggalkan Yesus semua yang disediakan ini kita dipondasi dari walau pada orang semakin dia semakin biasa. Apa gunanya menggunakan yang apa? Tuhan, dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan kita sebagai pengikutnya. Mencoba diri, manusia, mengikuti kita. Amanah Allah dan Yesus Kristus. Hanya orang yang sungguh mengerti menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, karena dia yang bisa mengatakan aku tidak apa-apa di dalam Tuhan dan mau bertobat. Hanya orang yang bisa mengatakan prioritas dalam hidup Tuhan tidak ada yang lain. Berani memutuskan ketika ada hal-hal yang berat di dalam hidupnya, siapa yang menjadi prioritas? Membuat Tuhan menjadi prioritas dari yang mencoba diri dari manusia. Tuhan mengajar kita. Kalau mungkin karena kita mengikut Kristus, kita tahu obatkan para usia para muda dan dunia yang berjalan dan Tuhan tidak pernah menentukan. Hapus kita dihapusnya otak lebaran lakukan karena ada kebutuhan tadi gelap macam obat mengikut Yesus pikir sampai selama Tuhan berkati. Amin. Mau lihat yang diatur tinggal di hari lalu kembali berada kita yang Tuhan disuruh Tuhan asa dari Tuhan malu toko masih di masuk dalam ini dua malu sila dapat aku pahami asa dari Tuhan mulu sebuah perkara alami pertautan ada asing orang dari namun kita berdoa siang berdoa Yesus berdoa Tuhan Allah asing Tuhan mau lihat Tuhan asing Tuhan amin.
Salam sejahtera.